anak saya menjadi korban MBG dengan muntah 3 kali. Program MBG adalah program pemerintah. Kemudian anak saya itu adalah korban. Sampai detik ini tetap kami akan melakukan upaya hukum ketika efek dari MBG ini adalah nyawa. Sekali lagi, jangan sampai kedepannya program MBG dari pemerintah ini menjadi atau ada korban-korban lagi setelah ini. Pemirsa, kali ini sedang marak kasus keracunan yang melanda di beberapa wilayah yang diduga ini sumbernya dari program makan bergizi gratis. Salah satu wilayah yang terdampak beberapa hari terakhir baru-baru ini di wilayah Ungaran. Parahnya ada 20 murid yang muntah-muntah, mual, pusing, mengeluhkan gejala yang sama. Ini seusai menyantap program MBG tersebut. Dan 2 diantaranya harus dirawat inap di rumah sakit. Dan kasus yang di Ungaran ini, yang di Kabupaten Semarang, ini nampaknya akan berbuntut panjang. Karena ada salah satu orang tua murid yang akan menempuh jalur hukum. Nah, teman-teman yang ingin tahu lebih lengkapnya, saat ini saya sedang berada bersama salah satu orang tua murid yang muridnya, anaknya itu harus dirawat inap di rumah sakit di Ungaran. Kita tanya seperti apa dan nanti harapan dan kasus jalur hukumnya nanti akan seperti apa kita tanyakan ya. Saya Pak Krisna. Siap ya. Yeah. Ini kan baru-baru ini kan jenengan sedang terkena musibah ya. Yeah. Saya juga kemarin sudah bertemu jenengan ya. Cukup parah juga ya. Yeah. Dan putrinya jenengan ini kan juga sempat dirawat ya 3 hari 2 malam ya. Betul sekali. Nah, mungkin jenengan ada cerita-cerita lainnya yang ingin disampaikan gitu, waktu itu kejadian seperti apa, dan mungkin jenengan ada curhatan. Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Saya Krisna Bramantyo Aji, mewakili orang tua dari anak saya korban dari MBG. Ya, hari Kamis tanggal 30 September anak saya itu sekolah di SD Ungaran 1. Kebetulan kronologinya adalah saya ditelepon dari istri saya, karena istri saya tugasnya menjemput anak saya nomor 4 dan nomor 5. Kemudian menerangkan bahwa di SD Ungaran 1 ada 18 waktu itu, mengungkapkan 18 orang keracunan akibat makan siang gratis. Kemudian saya menjawab bahwa bagaimana dengan keadaan anak kita? Anak kita aman, bilangnya gitu. Setelah itu selang mungkin 30 menit, 40 menit, kemudian saya diberi kabar sama istri bahwa anak saya menjadi korban MBG dengan muntah 3 kali di sekolah semua, dan anak saya merupakan korban yang terakhir dari makan 3 puding. Menurut anak saya itu 2 dimakan, 1 dibuang. Saya tanya kenapa dibuang, karena sudah mencair dan agak bau. Kemudian saya dikabarkan di telepon itu posisi istri saya sudah di dalam ambulan, karena posisi di situ juga suaranya keras sekali, bahwa anak saya menjadi korban diterangkan, kemudian dibawa ke IGD RSUD Rumah Sakit Ungaran. Saya kemudian pesan kepada istri, silahkan bawa ke IGD, saya nanti menyusul, seperti itu. Tetapi sebelum kejadian siangnya itu, paginya dari perwakilan komite atau orang tua murid itu mendatangi dari SPBG atau dapur. Intinya menyampaikan ada beberapa komplain kok tidak pernah ditanggapi.
dengan tujuan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan tetapi kenyataannya pagi dari SPBG, siangnya ada kejadian seperti itu. Nah, kemudian saya nyusul di RSUD, di situ memang ada 3 orang yang dirawat di IGD, 1 orangnya diperbolehkan pulang, dan 2 orang anak harus dirawat inap atas rekomendasi dokter IGD dikarenakan denyut jantung atau denyut jantungnya itu keras banget gitu. Dengan selaku orang tua pasti kaget ya setelah mendengar kabar itu ya. Sangat kaget. Waktu datang ke rumah sakit, jenengan sempat berbicara dengan putri jenengan? Kalau berbicara belum, karena putri saya langsung waktu saya sampai ke IGD itu sudah ditangani. Tapi saya sempat berbicara mana ini SPPG-nya, mana ini dari PGN-nya. Kemudian ada yang mendatangi saya, cewek dan cowok, yang menyatakan dari cowok itu kok kayak semacam koordinator lapangannya terkait ada ada masukan atau apa. Terus yang satu beliau menyampaikan ke saya bahwa dia sebagai ahli gizi gitu. Ini jenengan melihat juga ada yang janggal ya? Yeah. Jenengan sempat kemarin cerita merasa ada yang janggal, lalu ada keluhan-keluhan, coba disampaikan seperti apa itu? Jadi salah satu kejanggalannya adalah yang pertama, ketika anak saya dan korban lainnya kebetulan satu kamar dirawat di ruang Amarilis lantai 4 nomor 436. Kemudian saya didatangi oleh yang mengaku bahwa supervisi di ruangan tersebut menyampaikan bahwa Bapak mohon nanti kalau ada tamu dari luar yang menanyakan terkait ini, mohon tidak diceritakan. Kemudian saya menjawab, mohon maaf, saya sebagai orang tua kandung dari anak saya dan korban, kapasitas ibu ngomong seperti itu untuk apa? Kemudian supervisi itu mohon maaf, seperti itu. Kemudian yang kedua kejanggalan, hasil lab itu saya meminta Selasa malam, ternyata hasil lab melalui darah itu hasilnya adalah semuanya normal. Menurut saya itu yang sedikit aneh dan janggal. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini peristiwa ini kan menimpa ke anak jenengan juga. Terus tadi jenengan juga melihat kejanggalan. Kemarin jenengan juga sempat cerita kalau Pak Krisna ini akan merencanakan menempuh jalur hukum ya, karena beliau juga sebagai penasihat hukum, advokat juga. Kita coba tanya ya, gimana Pak? Ini rencana kemarin ini apakah akan dijalankan atau seperti apa? Jadi begini, tetap itu bukan rencana juga asal rencana. Karena ini mohon maaf, program MBG adalah program pemerintah. Kemudian anak saya itu adalah korban. Sampai detik ini tetap kami akan melakukan upaya hukum. Pasti akan melakukan upaya hukum. Karena upaya hukum itu menunggu anak saya keluar atau sehat dulu dari rumah sakit. Pasti. Tentunya upaya hukum ini sudah kami hari ini tadi rapatkan di DPC, beberapa rekan-rekan sejawat itu sudah bersedia untuk membantu terkait nanti langkah hukum baik pidana maupun perdata. Kemudian saya pribadi juga akan membuka posko pengaduan terkait hal-hal yang sama ini, MBG. Saya harapkan orang tua yang anaknya menjadi korban bisa mengadu kepada saya ataupun di DPC Pradi Ungaran. Anda sudah berbicara sama orang tua yang lain, sudah mengajak bergabung atau seperti apa? Memang saya ngobrol waktu itu dengan korban satu kamar dengan anak saya itu Hafiz. Pertama orang tuanya bersedia, kemudian
sebelum pulang hari Kamis kemarin juga orang tua menyampaikan tidak bersedia. Artinya itu hak masing-masing. Tapi apa namanya, dari saya tetap maju terus Mas, karena ini apa ya, yang saya tekankan adalah ketika efek dari MBG ini adalah nyawa. Sekali lagi, Untuk ini unsurnya yang bisa masuk apa saja, Pak? menurut saya unsur dari kelalaian di pidana, terus kemudian 1365 melekat di Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen, betul. Kemudian kesehatan juga. Jadi kami akan mengaji lebih dalam untuk sebelum diajukan gugatan ataupun laporan. Sasarannya atau pihak yang tergugat? Yang jelas namanya kelalaian itu SPPG atau dapur. Kemudian di dalam SPPG itu ada namanya BGN yang bertanggung jawab penuh. Kemudian ada namanya ahli gizi. Tentunya di situ dari beberapa yang saya sebutkan tadi sudah mempunyai SOP masing-masing. Jadi monggo, itu juga kami punya hak sebagai korban, sana juga punya hak. Intinya seperti itu. Ini Pak, mungkin hanya sedikit ya yang berani, yang mungkin yang terdampak, warga yang terdampak, orang tua yang terdampak, hanya sedikit yang berani, dan jenengan ini termasuk salah satunya. Punya harapan apa sih? Atau nanti goalsnya itu, atau jenengan memang ini sangat emosional karena menimpa anak jenengan, tapi mungkin jenengan punya mimpi yang lebih besar gitu? Harapan saya pribadi yang pertama adalah jangan sampai kedepannya program MBG dari pemerintah ini menjadi atau ada korban-korban lagi setelah ini, karena jangan ketahui bahwa MBG banyak memakan korban, sekarang baru menjadi sorotan, dan tentunya ketika prosedur dari SPPG atau dapur itu ya wajib ditaati, termasuk dari tata cara pemasakannya, pengolahan, sampai packing, terus sampai pendistribusian. Terus yang tidak kalah penting adalah bagaimana ketika memang ada korban dari MBG, dari orang tua itu lapornya kemana, terus siapa yang bertanggung jawab. Karena sekali lagi saya tekankan, ini efeknya adalah nyawa, gitu Mas. Nah, ini tadi terkait hukum ya. Sekarang terkait putrinya jenengan yang terdampak. Saat ini kondisinya seperti apa Pak? Ya kalau sekarang alhamdulillah sehat, tapi memang namanya anak itu ada faktor psikisnya, sampai anak itu kemarin terakhir dapat kunjungan dari SPPG juga memberikan suatu makanan kecil. Anak saya sampai menyebutkan apa ini MBG lagi. Nah, artinya anak itu mempunyai kenangan buruk lah, sindrom atau ketakutan di MBG ini, seperti itu. Dirawat inap berapa hari? Dirawat inap 3 hari 2 malam, mulai dari hari Selasa, pulang hari Kamis siang. Hari ini mulai masuk sekolah atau tidak? Kebetulan anak saya yang menjadi korban, tadi malam saya tanyakan apakah besok mau sekolah. Jawaban dari anak tersebut mau istirahat di rumah dulu. Jadi saya sebagai orang tua juga tidak bisa memaksakan untuk ini. Mungkin menjadi suatu trauma atau seperti apalah. Gitu. Ya, mudah-mudahan ini nanti rencana jenengan berjalan lancar. Amin. Kondisi putri jenengan juga bisa semakin sehat. Amin. Dan traumanya bisa hilang. Amin. Begitu. Amin. Ya, baik teman-teman Tribuners, itu tadi keterangan dari Krishna, ayah dari korban yang anaknya mengalami keracunan diduga seusai menyantap program makan bergizi gratis. Kita doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tidak ada kejadian serupa, dan apa yang menjadi keinginan dari Krishna ini bisa tersampaikan dan tercapai. Amin. Terima kasih sudah menonton. Kita kawal terus programnya. Semangat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.